Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi ani aladatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Temanya dibalik ini, biar soleh asal gaul. Biasanya bawain temanya gapleh gaul, tapi nggak apa-apalah, bolak-balik aja biar nggak gosong ya. Oke, bukunya ada di depan insyaallah. Kenapa kita harus soleh? Tadi saya ngobrol sama Ustadz Ahmad Jamil. Ustadz, saya memilih belajar membingkai merangkai kesolehan biar kena apa yang Allah janjikan. Allah itu kan maha berkuasa ya, maha bisa, maha mengendalikan, maha segalanya, maha berkemampuan, la haula wala quwata illa. Tapi ada loh, tapi jangan viral ya, ini mah kita-kita aja. Ada satu hal yang Allah tidak bisa, kaget pasti. Ada satu hal yang Allah tidak bisa. Tidak bisa apa Ustaz? Allah tidak bisa berdusta. Setuju? Innaka la tuhliful mi'ad innallaha wa'dal haq. Tapi kenapa kecenderungan kita lebih percaya ke makhluk yang kadang PHP, pemberi harapan palsu? Kalau Allah pemberi harapan pasti. Makanya saya bulat yakin Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Ketika saya ngobrol dengan ibu saya, "Mah boleh curhat nggak?" "Mau curhat apa Evi?" "Evi teh stres mah." "Stres kenapa?" "Duit banyak, kebutuhan nggak ada." Coba bayangkan stres apa saat ini ya, karena duitnya yang saya miliki walaupun banyak duit mainan monopoli, jadi stres. Kerja sedang, gaji lumayan, kendaraan punya, istri cantik, anak sehat. Kenapa saya bilang istri cantik ya? Curiga. Ini masalah takdir. Dah hidup mah nggak harus ganteng, yang penting laku. Ngapain kayak kalian? GGM ganteng-ganteng mubazir. Ya, anak saya 4 perempuan semua, cantik-cantik. Perhatikan dengan seksama, anak saya 4 perempuan semua, bukan perempuan saya 4 beranak, beda makna. Kalaupun iya ya biarin aja tuh, ini masuk ke wilayah saya. Ini kan masalah keberuntungan. Makanya orang soleh Allah akan berikan apapun yang dia mau. Mana Ustadz ayatnya? Ini Darul Quran, ngomong jangan kemana-mana, pakai dalil dong. Lihat surat 21 ayat 105. Biar ngajinya nggak ada trik kamera. Ada yang bawa Quran di sini? Wah, udah pada hafid, udah di luar kepala semua ya. Sok, ada yang mau bacain? Mana Teh Ayu yang tadi enakan bacaan Qurannya? Ada, sok, saya bantu ya. Biar ngajinya nggak fiktif. Di sana, di sini kamera, nggak kuat, lambaikan tangan. Kenapa harus soleh? Ini ayatnya. Ada bang? Baca artinya sajalah. Surat 21 ayat 105 berarti surat Al-Anbiya. Posisi kanan sebelah bawah. Juga kayak Adi Hidayat saja. Al-Quran sudah saya posisikan di atas lemari. Siap. Ada bang? Coba dikasih mixnya. Tenang ya, bacanya biar masuk ke hati. Ingin sukses dunia akhirat? Ingin? Ini ayatnya. Capture, bikin status, upload. Oke. Nyala bang? Sok. Cek. Mic-nya nyala. Oke. Baca ayatnya aja atau dengan Arabnya juga nggak apa-apa. Ayat keberapa? Ayat 105.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini keren nih ayat nih. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis dari dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh yang pintar. Yang soleh yang pintar. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Itu dengerin ayatnya gerak. Ulangi. Kenapa tertawa? Ini fakta loh. Dari sononya segitu. Berani beli, nggak berani jangan. Sok, ulangi. Bumi ini akan diwariskan kepada siapa? Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini perjanjian Allah, MOU Allah sebelum manusia 50.000 tahun diciptakan ke dunia. Ini udah ditulis di Lauhil Mahfuz, dalam Jabur, dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya. Yakin? Yuk bingkai yuk kesolehan. Lihat orang soleh mah, tiap siapapun yang sholat dapat broadcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin soleh tanpa belajar? Ganti nama jadi soleh. Semua orang panggil kita soleh. Kemana soleh? Pengen jadi hafid cepet? Pengen? Nah, ganti nama jadi hafid. Mau hafid? Ya, tapi Qurannya nggak hafal. Buat apa? Ya, nggak apa-apa style metal. Yang penting ngajinya murota. Setuju? Nggak apa-apa kostum Burger Kill. Yang penting ngajinya tartil ya. Nggak apa-apa muka preman, yang penting hatinya beriman ya. Yang bahaya badan security, hati Hello Kitty. Itu bahaya. Berarti ada indikasi LGBT. Rumus-rumus Quran itu yasarnal Quran, mudah. Ingin kaya, berkahkan hidup. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun kaya, Sa'labah kaya, Korun kaya, Syadad Hamam kaya, Tutangkamun kaya. Itu yang Raja Mesir itu, yang hartanya berlimpah. Kalau hanya kaya belum tentu berkah, tapi orang berkah pasti. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah. Saat kau sedekah, saat itu Allah kayakan. Ya, maka nanti kalau punya suami rada diganggu istri orang, pelakor gitu, sudah sedekahin aja. Biar kita kaya. Ya. Ini mumpung belum pada nikah nih, harus siap mental. Kalau ingin kaya harus bersyukur. La in syakartum la ajidan. Sesayang apapun sama suami, dan nggak bakalan ikut mati nggak? Ismasyita, silakan. Kamu mau silakan. Fa innaka mayyitun, tapi setelah wafat kamu mau ngapain? Kul mam ahbibta, katakan apa yang kamu cintai aja. Tapi semua terpisah. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda. Kita ikut nggak? Enggak. Tapi yang unik masalah rizki. Rizkinya ketika suami wafat, kita masih makan nggak? Anak kita masih makan nggak? Masih pakai baju nggak? Pertanyaannya sederhana. Yang ngasih rizki berarti saha? Siapa? Allah. Oke. Jadi pantas ketika Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan dari ketinggian Sidratul Muntaha, dua tempat yang tempat kembali manusia kelak, yaitu surga dan neraka. Ketika Nabi melihat neraka, Nabi kaget. Ini uritun nar, aku melihat neraka. Faida aksaru ahliha, kebanyakan yang mendudukinya. An-nisa, kagetlah perempuan saat itu. Wahai ya Rasulullah, kenapa perempuan? Jangan bertanya kenapa perempuan. Perempuan seperti apa? Yakfurnal athir, yang mengkupuri pemberian suaminya. Maka harus jadi istri soleha. Itu yang dikasih suami berupa nafkah ke ibu itu bukan dari suami, itu dari Allah. Makanya jangan dikupuri sebesar apapun, sesedikit apapun. Misalkan kita dikasih nafkah seminggu 1 miliar, syukuri, alhamdulillah. La in syakartum la ajidan, itu janji Allah. Nanti Allah tambahkan kalau kufur inna adzabil sadid, maka perempuan banyak yang diazab gara-gara kata-katanya yang seperti sederhana.
aku nikah sama kamu beb, aku nggak pernah dikasih apa-apa, nggak pernah punya apa-apa. Kata suaminya, nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Itu baju kan baru aku beliin, itu magic jar, magicom, dispenser, dikorupsi, nggak punya apa-apa. Nah Allah marah, hakikatnya itu kan pemberian Allah. Positifnya apa? Setelah paham ini, kalau teteh nanti punya suami telat ngasih nafkah, jangan menunggu dikasih, ambil saja langsung dari dompetnya. Nanti kalau suami marah, aku beb mau mengambil titipan Allah. Setuju, setuju, setuju? Oke. Tapi ibu, teteh, akhwat jangan egois. Kalau suami mati ikut nggak? Nggak. Berarti suami pun titipan Allah. Maka kalau suami diambil orang, jangan marah karena itu titipan Allah. Ya. Sedekahin aja udahlah. Teteh suka nggak punya suami taat ke Allah? Suka. Yakin? Suami suka ke masjid? Suka. Suka sedekah, suka tilawah, suka nggak? Suka. Berarti teteh tipikal istri-istri yang soleha karena mendambakan suami yang soleh. Ya. Nggak apa-apa kalau suami kita nanti nikah lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan menikah teh perintah Allah. Allah melarang nggak suami kita menikah lagi? Kenapa ibu berani-berani ngelarang melebihi Allah? Nah ini persoalannya yang harus diluruskan ya. Ada penyakit hati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa engkau tidak mentadabburi Quran? Am ala qulubihim aqfaluha? Atau memang di hatimu banyak penghalang-penghalang rasa cinta? Surat At-Taubah ayat 24 tuh. Kul ingkana abaukum, katakan apabila bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, rumah-rumahmu, kendaraanmu, bisnismu, bla 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 bla, sampai ada 8 poin tuh yang menghalangi kita tauhid kepada Allah, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, tidak akan tenang hidup. Maka kata mama saya, Epi pengen tenang, money is not everything, uang bukan segalanya, but no money everything is nothing. Tapi nggak punya uang pusing juga sih. Tenang mah ingat ke Allah, Pi. Maka saya barusan disuruh nanda tangan kalender. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah dulu, Allah terus, Allah lagi Allah. Allah is forever. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Innallaha ma'ana, aku tambah Allah tak terbatas. Ingat Allah, hati tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dan sebaik-baiknya dzikir adalah qiraatul Quran. Makanya kalau stres, orang soleh itu nggak kemana-mana. Dia ambil wudhu, dia sholat, dia tilawah. Karena ketika Quran dibaca, Allah sedang bicara sama kita. Perhatikan isinya, pasti itu jawabannya. Ketika kita resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau, ditinggalkan seorang, langsung Allah kita baca ayatnya secara random. Menyatakan ala tahinu ala tahjan, innallaha ma'ana. Jangan sedih karena aku lebih banyak stok kebaikan daripada apa yang kamu harapkan. Belum tentu apa yang kamu anggap baik itu baik buat kamu. Kenapa dia yang kamu inginkan pergi darimu? Karena aku cemburu padamu hambaku. Ketika kita menginginkan seorang lalu dia pergi dengan yang lain, itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena Allah itu pencemburu. Minta lagi sama Allah, ya Allah kalau memang dia bukan jodohku dan tidak baik di sisiku, simpan dia di sisimu. Ya, enak tahu dekat dengan Allah mah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Cuma nggak bisa kalau nggak soleh. Ngaku soleh salah, ngaku salah baru soleh. Paham? Aku mah soleh, tapi ngaji nggak pernah, rawatib anti, zuhur mengeluh, asar malas, maghrib dingin, isya gerah, tahajud bergelut dengan selimut, zakat merasa dicuri, poligami merasa dizolimi, rawatib anti, ingin masuk surga, surga yang mana? Apa meni percaya diri, punya orang dalam, punya kenalan. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nah kata mama saya juga gitu.
Terus mah Happy gimana biar terkategorikan, terkelompokkan orang soleh? Satu, buka Quran surat 3529. Kamu pengen apa aja pakai yang ini. Surat Fatir, surat 3529. Baca lagi Mas. Senang lah ada Mas. Mas duduknya di sini tuh. Sini, biar masuk TV. Sini. Nih. Mas siapa namanya? Sok Mas Ari sini. Keren nih Mas Ari. Sok Mas baca Quran surat 35 ayat 29. Dengan Arabnya boleh lah biar langsung hafal one day one ayat. Ini rahasia hidup Ustadz Evi nih, sampai dikutuk jadi Ustadz tuh ngamalin ayat ini. Dulu bukan Ustadz. Maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Sok baca Mas. Oke. Surat 35 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keren. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya Mas, perhatikan dengan seksama. Kalau pengen hidup nggak bau bangkrut, ini anti gores ini. Siap. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tenang Mas, kita terjemahkan pelan-pelan. Selalu, always, nggak pernah, never. Garis bawahi selalu. Minimal one day one ayat dengan artinya. Membaca Quran. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Banyak yang tidak. Banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan? Banyak yang membaca. Banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami? Banyak yang mengartikan. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan? Banyak yang debatable karena memahami tanpa amal. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas? Semakin sedikit. Maka innal ladzina talayatlu tilawatan. Beda dengan ikra. Tilawah itu utlu ma'ukhya, baca sambil diartikan. Maka barang siapa yang selalu membaca kitab Allah, turunkan Mas. Dan melaksanakan sholat. The real man go to masjid. Cowok yang sholatnya masih di rumah jangan pakai sarung, terlalu hebat, pakai mukena. Berarti kamu cowok soleha, pria muslimah, lelaki cheerleaders. Ya, ke masjid. Sebelum ke masjid kan, jangan menunggu orang mengantar kita ke masjid. Artinya kita sudah mati, ke masjid sebelum ke masjid kan. Wa aqamus shalah, tepat waktu berjamaah. Lalu Mas, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya. Sedekah mau terang-terangan ngasih contoh sama orang bebas, mau sembunyi-sembunyi ngelatih keikhlasan no problem. Apa jaminannya Mas? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Catat, tidak akan rugi. Ini siapa yang bicara? Allah. Berarti ini ayat anti bangkrut, anti gores. Ya. Kami berikan mereka perdagangan yang tidak akan merugi. Tidak hanya di sana keutamaannya. Turunkan Mas ayat 30-nya Mas. Biar nyaho semuanya. Artinya aja Mas. Agar Allah menyempurnakan pahala kepada sempurna. Mereka. Udah nggak bangkrut, disempurnakan. Seperti hadirnya hari ini. Bahagia itu sederhana. Tidak harus jadi bupati, wali kota, atau gubernur. Ngapain riweh-riweh? Bahagia itu sederhana. Aku ketemu kalian aja bahagia. Walaupun kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga ya. Keluarga teras dakwah GR. Terus kan Mas repot ah. Sok Mas. Sempurna lalu dan menambah karunia-Nya. Ditambah. Ya. Ditambah rizki ditambah. Lalu apalagi Mas? Tidak hanya itu saya pikir. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sudah tidak dibangkrutkan, ditambah rizki, karunia, diampuni dosa. Mau transaksi mana lagi yang kau ambil? Hal azulukum ala tijaratin tunjikum. Makanya ngaji. Salat. Sedekah. Kan saya mah kerjaan tiap hari apa coba? Terima kasih. Sudah diterima dikasih, kasih. Setiap detik berkah. Logika kumis, buang kumis hari Jumat pakai silet tadi pagi, sekarang udah tumbuh lagi. Buatan Allah itu kalau dipakai Mas bukan ngurangin. Sok kita pakai sendal endorse jutaan. Kalau saya kan cowok endorse.
Dari sendal sampai topi kecuali celana dalam ya. Karena nggak pernah kepoto. Semua endorse. Satu merek Jajakalo Heron Kasiro. Mereknya tuh, ya merek terima kasih. Jadi kalau sendal mahal pun dipakai mah nipisin, tapi kalau kaki dipakai nggak pakai sendal nebelin. Ya. Sok. Pundak pakai nanggung. Itu bukan dekok, malah muncul. Ya. La in syakartum la aji. Tuh tukang beca tuh. Kita mah biye, tukang beca mah keras karena dipakai tiap hari. Yakin nggak Allah? Surat Al-Baqarah 261 ya. 1 butir menjadi 7 butir kali 100. Yakin nggak? Habiskan waktumu bermanja-manja dengan Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Jangan berpikir hidup enak, berpikirlah mati enak. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat mening. Tapi mau masuk neraka? Nggak mau atuh mah. Kamu nginjak puntung rokok pernah panas. Iya, apalagi menginjak puntung neraka. Yaudah, Epi yang soleh ya. Apa mah amalan orang soleh yang tadi? Baca Quran, sholat tepat waktu, lalu bersedekah. Oke, dibagi 2 season. Ya, mana Mas Dwi? Kalau mau ada yang tanya-tanya boleh? Boleh ya. Sok. 2 akhwat, 2 ikhwan. Supaya urusan kelar ya. Jangan searah. Curhat sekarang saatnya curhat. Oke, Mas Ari boleh kembali ke alamnya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, yang mau nanya boleh pakai kertas, boleh ini tentang soleh tapi gaul. Ya. Dan untuk hafid saya pakai metodenya one day one ayat, 30 hari 30 ayat. Berarti kalau setahun 360 ayat. Ya, dikutuk gue jadi ustad. Ada yang mau nanya? Oke, langsung maju sedikit ke sini. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Ustadz, mau tanya, nama saya Ade Oktavianto. Dari tadi. Oh, dari tadi. Pernah nulis nama di kartu keluarga belum? Oh, iya. Masih ikut. Saya tahu tidak harus dijelaskan. Oke, siap. Jadi pertanyaannya soal zakat mal. Zakat mal, oke. Iya. Kan saya bekerja di salah satu perusahaan. Di situ kita setiap bulan sudah diwajibkan untuk pasti ada potongan untuk zakat. Iya. Oke. Jadi saya pernah mendengar dari senior saya kalau zakat mal itu ada beberapa syarat. Setuju. Syaratnya salah satunya seperti bebas dari hutang, terus yang saya kurang tahu itu zakat mal itu syaratnya itu kita tahu kemana itu uang kita itu mengalir. Iya. Okay. Itu bagaimana hukumnya kalau misal kita kan sudah dipotong kayak gitu, tapi kita tidak tahu kemana uang kita didistribusikan. Iya. Okay. Mas pernah disunat? Pernah. Tahu nggak potongannya kemana? Oke. Ada lagi masalahnya? Ada lagi masalahnya? Udah itu aja. Mas, saya mau tanya, udah ngopi belum? Kok diam-diam baik? Oke, Mas, satu dulu ya, biar selesai satu persoalan. Ini keren nih, udah advance pertanyaannya. Masalah zakat mal. Zakat itu banyak, ada zakat tijarah, perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat temuan, ada zakat fitrah. Nah, ini yang ditanya zakat mal. Anda posisinya sebagai karyawan nggak harus mengeluarkan zakat mal. Zakat mal mah zakat harta. Kalau Anda punya aset, emas, simpanan, tijarah, itu dikeluarkan 2,5%. Kalaupun sudah jatuh nisab. Nah, dulu ada fikih zakat profesi Yusuf Qardawi, itu mah hanya menganjurkan bukan zakat, sedekah. Karena
Masa orang miskin kena nisab zakat, sementara pengusaha-pengusaha yang di bidang jasa nggak kena zakat? Maka ditekankan sama pakai at-taubah 60. Cuman kalau yang jadi masalah buat Mas siapa tadi namanya? Mas Ade ya. Jadi dia teh ragu ketika menitipkan ke satu lembaga zakat, distribusinya kemana? Ya mending dikasih langsung kalau ada keraguan menitipkan. Makanya saya konversi ketika Mas disunat, Mas tahu potongan sunat Mas kemana? Nah itu kan ragu jadinya. Kalau ragu jangan, kata Nabi, distribusikan langsung. Ya, paham Mas? Kalau belum paham ikuti saya. La ilaha illallah. Sok biar paham, hidup setelah mati teh ada. Dari yang Ahwat ada yang mau bertanya? Ahwat mau bertanya silakan. Tentang apapun, saya jawab dengan Al-Quran ya. Kalau Google menjawab semaunya, kalau Al-Quran semuanya. Sok saya jawab. Bagus sekali pertanyaannya sehingga tidak perlu jawabannya. Gimana, ada yang mau bertanya? Oh, boleh lewat kertas. Siap. Atau Ikhwan kembali kalau Ahwat belum ada. Oh ada. Ada. Oh, Ahwat mah suka gitu. Kalau mau pergi baru teriak. Kita nyatakan dia diam. Capek. Karakter Hawa mah hawanya curiga. Siap. Mana suaranya, mana? Oh, lewat kertas. Lewat kertas. Ini Mojang ti Bandung gitu kayaknya. Oh, sok. Badan harus naon. Untuk berhijrah apa dulu yang diperbaiki? Pemahaman dulu atau penampilan dulu? Dari Ciwastra. Pertanyaannya berat. Kalau ditanyakan kepada kalian nggak bakalan kuat. Biar aku aja yang menjawab. Hijrah. Kalau hijrah tuh yang dirubah apa dulu? Pemahaman dulu atau pakaian dulu? Ya bareng aja. Kalau nggak bisa bareng ya satu-satu. Pemahaman dulu. Mindset. Karena banyak. Kalau penampilan mah bisa disetting ya. Tapi kan hijrah harus berangkat dari niat. Saya berhijrah karena merubah pola pikir. Tadinya dunia dirubah jadi akhirat, penampilan secara otomatis akan mengikuti. Jadi Allah mengeluarkan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat penampilannya, yang Allah lihat ketakwaannya. Maka yang paling penting merubah mindset dan keyakinan, ketauhidan. Jadi yang paling utama adalah merubah pikiran, mindset, way of think, frame of think. Ya. Ada lagi Pak Dwi? Baik, ada lagi ini bagaimana cara berdakwah atau menyampaikan kebenaran di keluarga besar. Mereka di keluarga paman ini tidak ada yang mau sholat dan ngaji, susah disuruh sholat dan ngaji. Cara yang baik memberi nasihat atau dakwah ke keluarga mereka itu seperti apa? Satu, dengan contoh, uswah, kudwah. Dua, rada sedikit ngemodal, bikin keranda simpan di tengah rumah. Coba aja dulu, jangan dulu komen, biar mereka ingat mati. Yang saya praktekkan mah itu, dan itu efektif aslinya. Biarin dimarahin juga, ada dakwah mah beresiko. Beli keranda simpan tengah rumah kalau keluarga kita belum mau beribadah ya. Oke. Dilanjut. Ini serius saudara. Iya. Bisa buat hadiah ulang tahun. Coba, ya. Bisa hadiah ulang tahun. Siap. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar seorang yang tidak boleh mengkodok puasa apabila telah masuk bulan Sya'ban? Syukran. Batasan mengkodok itu sampai datang Ramadan datang, sampai datang ibarat akhir sholat duhur itu waktu datang waktu asar. Yang nggak boleh mah melampaui itu, apalagi bab hutang ya, cepat bayar, karena Rasulullah nggak mau menyolatkan sekelas syahid atau syuhada pun kalau masih terlilit hutang, apalagi hutang ke Allah. Nah, Sya'ban bukan batasan. Kalaupun ada dalilnya dulu keluarin. Rasulullah malah menganjurkan perbanyak saum ketika menjelang Ramadan datang. Kalau tidak punya yang pokok, saum sunnah Daud, artinya masih dianjurkan. Yang sunnah aja dianjurkan, apalagi yang wajib. Ya, jadi nggak ada urusan sama Sya'ban. Ada pemberhentian saum termasuk membayar kodok. Wajib itu, wajib dibayar. Kecuali memang tidak saumnya itu beralasan karena head, karena sedang sakit, kan ada solusi lain fidyah ya gitu. Ada lagi. Baik, dari Ikhwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin bertanya, jadi sebenarnya esensi berhijrah itu seperti apa sih, Ustadz? Kemudian dalam berhijrah itu sebenarnya ada substansi apa di dalamnya itu loh, Ustadz? Siap. Oke. Ya, Mas makasih. siapa namanya? Nama saya Farhan. Mas Ustadz. Farhan boleh kesini sebentar? Boleh, Ustadz. Oke. Pak Dwi, boleh saya bersedekah? Boleh, boleh. Pertanyaannya dalam jadi harus tenang ya. Pak, minum dulu. Minum dulu. Bismillah dulu, minum dulu. Oke. Oke. Oke, pertanyaannya sederhana. Esensi berhijrah itu apa sih? Yang pertama, yang kedua apa tadi? Hijrah. Berkah. Takut ketinggalan pesawat ya. Ya, hati-hati Ustaz ya. Iqbal duluan. Hati-hati Ba ya, perasaan nggak enak. Hati-hati Ba. Sebenarnya hijrah itu apa? Tadi Mas di sana duduknya, disuruh pindah ke sini, itu hijrah. Esensinya Mas merasakan ini? Ya itu esensinya ya, sudah. Ya. Jawabannya pusing ya? Mas, jadi bisa merasakan hijrah itu apa dan esensi hijrah itu apa kalau kitanya praktek, nanti nyimpulin sendiri. Ya, hijrahnya belum, minuman sudah dapat ya. Begitulah kalau pertanyaannya lillah. Kalau orang bekerja karena Allah, dunia melayani. Ya, jadi berhijrahnya harus karena Allah biar dapat oleh dan oleh-oleh ya. Itu dapat oleh-oleh. Ini ada dari mu'alaf bilangnya, bagaimana cara menyikapi seseorang yang meremehkan saya karena saya memilih jalan yang lebih baik, yaitu memeluk agama Islam. Oke, mu'alaf ini ya. Bagaimana menyikapi seorang yang meremehkan? Acuhin aja. Nabi aja diludahin nggak membalas meludahi. Kita tidak akan dihisab dengan omongan siapapun. Yang akan menghisab kita amalan kita sendiri. Sing sabar ya. Karena semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya. Sing sabar ya. Semua akan cie-cie pada waktunya. Karena hijrah itu berat. Lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Karena yang ringan adalah istirahat. Sing sabar. Baik, kita langsung doa aja karena sudah kurang 7 menit lagi. Nabi Ibrahim tidak meminta banyak ke Allah untuk generasinya sesuai tema kita. Pernahkah Ibrahim meminta, ya Allah jadikan anakku presiden, jadikan anakku pengusaha? Enggak. Di Al-Quran diabadikan Ibrahim hanya minta 2 hal. Rabbi habli minas solihin. Karena orang soleh akan mendapatkan segalanya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min duriyati, Allah jadikan aku generasiku ahli sholat. Yuk orang berdoa itu aja yuk. Sekali saya, semua sekali. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatun amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'ali jiyadata hayatali fi kulli khairin waj'ali mauta rahatan fi kulli syarrin rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin rabbi habli minas salihin rabbi ij'alni muqimas shalah wa min duriyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh saya tutup dengan pantun? Siap. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Punten, sorry to say, ceramahnya nggak dipanjang-panjang. Itu trik Ustadz Epi biar diundang lagi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.